Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanifah Gaida dengan NIM 12513000009, mahasiswi semester 1 Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan panjang tentang sejarah peradaban Islam, mulai dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan perjalanan Islam di Andalusia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka diantaranya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa ini disebut sebagai masa keemasan pertama dalam sejarah Islam. Pemerintah berjalan dengan adil, sederhana, dan berdasarkan syura atau musyawarah. Pada masa mereka juga, wilayah Islam berkembang sangat pesat, dari Jazirah Arab sampai keluar kawasan Timur Tengah. Yang paling penting, nilai-nilai Islam tetap dijaga agar tidak hanya jadi kekuasaan politik, tapi juga menjadi pedoman dan moral sosial. Banyak sekali kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh 4 khalifah ini. Yang pertama dari Sayyidina Abu Bakar yang berperan penting dalam menyatukan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, serta memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Lalu yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab, dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan adil, serta berhasil memperluas wilayah Islam hingga Mesir, Persia, dan Syam. Kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan yang menyusun mushaf Al-Quran menjadi rujukan utama sampai sekarang. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikenal karena kebijaksanaannya, meskipun masa pemerintahannya diwarnai konflik politik yang berat. Masa Khulafaur Rasyidin ini menjadi fondasi penting bagi peradaban Islam, baik dari sisi pemerintahan, sosial, maupun nilai moral. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang dimulai pada tahun 661 Masehi. Khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Pada masa Umayyah, Islam berkembang sangat pesat dalam bidang politik dan pemerintahan. Wilayah kekuasaan Islam meluas dari Spanyol di barat, Afrika Utara, hingga ke India Timur. Pemerintahan juga mulai tertata rapi dengan sistem administrasi, keuangan, dan militer yang kuat. Selain itu, pada masa ini juga mulai muncul bangunan-bangunan megah seperti Masjid Quba Batu di Yerusalem yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pula kesenjangan sosial dan politik, terutama antara bangsa Arab dan non-Arab, yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan menyebabkan munculnya dinasti baru. Setelah dinasti Umayyah runtuh, dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah yang dimulai pada tahun 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW, dengan pusat pemerintahan di Baghdad atau Irak. Masa Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan Islam, karena pada masa ini lahirlah ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat. Banyak ilmuwan muslim yang berpengaruh besar di dunia lahir pada masa ini, seperti Al-Khwarizmi atau Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina seorang dokter dan filsuf, serta Al-Farabi. Selain itu, berdirilah lembaga besar yang bernama Baitul Hikmah atau pusat penerjemahan dan penelitian yang menampung banyak ilmuwan dari berbagai bangsa. Perpaduan kebudayaan antara Arab, Persia, dan Yunani membuat Baghdad menjadi kota yang maju di dunia pada saat itu. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berkembang sangat pesat, dan pengaruhnya bahkan sampai ke Eropa. Namun, kejayaan ini perlahan menurun akibat konflik internal, korupsi, dan serangan dari luar, terutama serangan bangsa Mongol yang akhirnya menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Peradaban Islam tidak hanya berkembang di Timur Tengah saja, tapi juga menyebar ke bagian Eropa seperti Andalusia atau sekarang yang dikenal sebagai Spanyol. Islam masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi dibawa oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Dari situlah berdiri kekuasaan Islam di Andalusia yang bertahan selama hampir 8 abad. Masa kejayaan Islam di Andalusia ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, di antaranya ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pertanian. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat peradaban dunia.
Cordoba bahkan memiliki ribuan masjid, sekolah, dan perpustakaan yang isinya luar biasa banyak. Pada masa itu, umat Islam, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Namun, seiring berjalannya waktu, perpecahan politik dan serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen menyebabkan Islam perlahan kehilangan kekuasaannya di Spanyol. Hingga akhirnya pada tahun 1492, kota Granada atau benteng terakhir Islam di Andalusia jatuh ke tangan pasukan Kristen. Meski demikian, warisan ilmu dan budaya Islam di Andalusia menjadi dasar kebangkitan Eropa atau Renaissance. Dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Islam di Andalusia, kita dapat melihat betapa luas dan hebatnya peradaban Islam. Bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang ilmu, kemanusiaan, dan juga keadilan. Peradaban Islam memberikan sumbangan yang sangat besar bagi dunia, mulai dari ilmu, pengetahuan, filsafat, hingga seni dan arsitektur. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjadikan sejarah peradaban Islam ini sebagai motivasi untuk selalu berkarya dan membangun masa depan yang lebih cerah lagi, teman-teman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.